mencoba menyampaikan seputar sanad. Kenapa kita dalam hidup ini kok harus sanad? Sanad ini artinya bagaimana kita ada sambungan. Pada umumnya sanad ini terjadi adalah pada saat kita belajar hadis, itu pasti ada sanad. Yang kedua umumnya tatkala kita belajar tarekat, itu pasti harus sanad, jelas. Yang ketiga juga bagaimana kita belajar ilmu, ijazah ilmu, ini juga harus tahu sanadnya. Dan juga selanjutnya bagaimana kita dalam kehidupan ini belajar agama juga harus ada sanad, yang dalam bahasa agama disebut isma. Kita tahu semuanya bahwa agama yang kita pelajari, agama yang kita anut, ini adalah agama dari Allah. Tentunya dari Allah ke Rasulullah, dari Rasulullah baru selanjutnya. Kadang-kadang Allah menurunkan lewat Jibril kepada Rasulullah. Tapi intinya di agama bukan berarti bahwa Jibril itu guru Rasulullah, tidak. Kalau urusan kemuliaan jelas lebih top Rasulullah. Cuman Allah mengajarkan kepada manusia. Kenapa dari Allah kadangkala perantara Jibril secara formalitas bahwa manusia itu harus punya guru. Makanya tampak Jibril. Kalau langsung Allah kepada Rasulullah tidak bisa dilihat mata, karena Allah adalah di luar logika kita. Allah adalah keyakinan bagi kita. Kita tidak bisa melihat dengan mata. Nah, kadang-kadang Jibril ditampilkan untuk menyampaikan wahyu kepada Rasulullah. Ini menandakan satu indikator, satu tanda bahwa kita wajib punya guru. Nah, ajaran Islam dari Allah kepada Rasulullah, dari Rasulullah kepada sahabat, Rasulullah kepada sahabat tidak ada persoalan. Kenapa? Karena betul-betul paham menanggapi apa yang dari Rasulullah. Dari sahabat ke tabi'in tidak ada persoalan karena jaraknya ke Nabi dekat. Dari tabi'in ke tabi'in juga tidak ada persoalan. Karena apa? Di sana ada putra-putranya sahabat. Dari tabi'in ke ulama tidak ada persoalan karena pemahaman ulama ini luar biasa. Nah, sekarang persoalan dari ulama ke kita ini yang kadang-kadang jadi persoalan. Kita tidak memahami satu masalah tapi tidak berguru. Kenapa kok kita berbicara ulama sekarang? Karena pewarisnya Nabi itu tidak ada lain, al-ulama warasatul anbiya. Ulama ini pewarisnya Nabi. Tentunya pewarisnya Nabi ini adalah orang yang memang sudah tepat guna untuk menyampaikan ajaran-ajaran Rasulullah. Nah, di sini kajiannya. Loh, kalau kita ingin menemukan ulama yang khusus, tidak lepas dari yang namanya Nahdlatul Ulama. Lalu kita sekarang berpikir, sajanya ini nggak perlu NU-NU-an, nggak perlu Muhammadiyah-Muhammadiyaan. Persoalannya bukan tidak sesepele itu. Kenapa saya katakan begitu mentok di ulama, kita harus berbicara NU. NU ini kan artinya Nahdlatul Ulama, bangkitnya ulama. NU ini adalah dunia pesantren. Ingat bahwa NU adalah dunia pesantren. NU adalah dunia wali. NU dunia para kiai. NU adalah dunia sanad. Dan NU adalah pesantren-pesantren yang ada di Indonesia, semuanya kiblatnya kepada NU. Kita berbicara NU bukan hanya sekedar berbicara organisasi, itu sangat kecil. Makanya NU adalah dunianya para ulama. Nah, karena dunianya para ulama, tentunya kita harus melihat siapa Qasim Asy'ari. Nah, kalau berbicara Qasim Asy'ari, disinilah kita akan tahu sanadnya ilmu. Saking panjangnya sanad, saya aja tidak hafal. Contoh sekarang,
Kalau kita mempelajari masalah akidah, keyakinan kita harus ada gurunya. Indonesia umumnya sanad ini mengikuti kepada Kiai Hasyim Asy'ari dunia pesantren. Nah sekarang saya katakan, Kiai Hasyim Asy'ari ini punya guru yang namanya Syekh Muhammad Mahfud bin Abdullah At-Tarmasi. Ini gurunya Kiai Hasyim Asy'ari dalam masalah akidah. Kemudian Syekh Muhammad Mahfud bin Abdullah At-Tarmasi punya guru namanya Syekh Sayyid Abu Bakar Usman bin Muhammad Shatta Ad-Dimyati Al-Husaini As-Safi'i. Kemudian juga punya guru namanya Syekh Sayyid Ahmad bin Zaini Dahlan. Kemudian dia juga punya guru namanya Syekh Usman bin Hasan Ad-Dimyati. Ini nyambung. Kemudian Syekh Usman punya guru namanya Syekh Muhammad bin Ali As-Sanawani As-Safi'i. Dia punya guru lagi Syekh Isa bin Ahmad Al-Barawi Az-Zubairi As-Safi'i. Dia punya guru lagi namanya Syekh Samsuddin Muhammad bin Muhammad Ad-Dafari As-Safi'i. Dia punya guru lagi ke atas namanya Syekh Salim bin Abdullah Al-Basri As-Safi'i. Ini masalah akidah. Kemudian dia juga punya guru namanya Syekh Abdullah bin Salim Al-Basri Al-Makki As-Safi'i. Dia berguru lagi, punya guru namanya Syekh Samsuddin Abi Abdillah Muhammad bin Al-Ala Al-Babili As-Safi Al-Azhari. Punya guru lagi Syekh Ahmad bin Muhammad Al-Gunaimi. Dia punya guru lagi Syekh Samsuddin Muhammad bin Ahmad Ar-Ramli. Ini masalah keyakinan agama. Gurunya jelas. Punya guru lagi namanya Syekhul Islam Qadirul Qudrat Zainuddin Abu Yahya Zakaria bin Muhammad Al-Ansori. Punya guru lagi Al-Hafidh Taqiyuddin Muhammad bin Muhammad bin Fahad Al-Makki As-Safi'i Al-Alawi Al-Hasimi. Punya guru lagi Syekh Majduddin Abu Thahir Muhammad bin Yaqub Al-Lughawi As-Sirazi Al-Fairuz Zabadi. Berguru lagi dia Al-Hafidh Sirajuddin Umar bin Ali Al-Ghazwini dari gurunya Al-Qadi Abu Bakar Muhammad bin Abdullah Al-Taftazani dari gurunya Syarafuddin Abu Bakar Muhammad bin Muhammad Al-Harawi dari gurunya Syekh Fahruddin Muhammad bin Umar Ar-Razi. Ini panjang untuk menuju Rasulullah. Dari gurunya lagi Syekh Diauddin Umar bin Al-Husain Ar-Razi. Dari gurunya lagi Syekh Abdul Qasim Salman bin Nasir bin Imran Al-Ansori Al-Algiyani. Dari gurunya lagi Imam Al-Haramain Diauddin Abul Ma'ali Abdul Malik bin Abdullah Al-Juwani. Ini urusan keyakinan aja gurunya, untuk melangkah itu harus ada jelas. Berguru lagi dia dari Al-Ustadz Abul Qasim Abdul Jabbar bin Ali bin Muhammad bin Haskan Al-Asfayarani Al-Iska. Berguru lagi Ruhnuddin Al-Ustadz Abu Ishaq Al-Asfarayini. Berguru lagi Syekh Al-Mutakallimin Abul Hasan Al-Bahili. Dari gurunya Syekh As-Sunnah Imam Al-Mutakallim Abul Hasan Al-Asy'ari. Nah ini yang dipegang NU dari Abul Hasan Al-Asy'ari. Berguru lagi Syekh Abul Hasan ini dari Hafidz Zakaria As-Saji. Dari gurunya Imam Rabi Al-Muradi. Dari gurunya Imam Al-Muzani. Dari gurunya Imam Muhammad bin Idris bin As-Safi'i. Imam Syafi'i. Imam Syafi'i ini punya guru lagi namanya Imam Nafi. Imam Nafi punya guru namanya Ibnu Umar radhiyallahu an. Ibnu Umar ini punya guru Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. NU ini persoalan akidah gurunya jelas sampai ke Kiai Hasyim Asy'ari. Nah, makanya kita jangan dikit-dikit ngomong oh bos NU-NU-an gitu. Nah ini karena gobloknya kita jangan ditampakkan. Ulama itu tidak ada ulama goblok. Nah di sini. Nah kadang-kadang masyarakat kita kan berbicaranya begitu. Wes aku gak perlu NU-NU-an, gak perlu Muhammadiyah-Muhammadiyahan, yang penting saya Islam. Nah terus Islam kita ini dari mana? Apa dari pojok pangkung? Nah kan tidak jelas. Kalau kita Islam Indonesia ikut Kiai Hasyim Asy'ari, NU saya sudah enak. Pesantren di Indonesia itu semua NU, kecuali pesantren-pesantren baru. Kalau yang tidak NU sanadnya dikhawatirkan keilmuannya.
Karena zaman sekarang orang pinter banyak. Kenapa? Pemahaman orang NU ini berdasarkan gurunya, tidak berdasarkan pemahamannya sendiri. Misalnya saya ngaji tafsir, dulu ngaji tafsir di pondok kepada seorang kiai. Nah tentunya saya menerangkan tafsir juga ke bawah sesuai dengan pemahaman kiai saya. Kiai saya menurut pemahaman gurunya. Bukan berarti sampai di saya lalu saya ngarang. Saja ini cerita nih nambah-nambahi. Nah kalau saya sudah nambah-nambahi tentang bahasa Al-Quran, tentang tafsir, tentang hadis, ya harus saya siap-siap nanti masuk neraka. Nah makanya di sini pentingnya kenapa kita harus gandol kepada NU, karena NU ini jelas ilmunya ulama-ulama NU ini nyambung kepada Rasulullah. Jangan cuma kalau kita nanti diomongin orang besok, wes gak usah NU-NUan, pokoknya saki Al-Quran dan hadis misal. Nah kita tahu Al-Quran dan hadis ini dari siapa? Tentunya dari ulama. Tidak mungkin kita buka Al-Quran langsung bisa ngaji. Karena Al-Quran saja ada ilmu tajwid, ada ilmu qiraah. Untuk mempelajari bahasa Arabnya ada nahwu, ada sarf, sastranya ada balago, ada lagi ilmu arab, macam-macam. Kita tidak cukup kalau tidak mengikuti kepada yang ahli. Nah jangan sampai karena kita belajar agama, loh yang penting ada orang datang tidak jelas dari mana, lalu kita belajar agama, besoknya orang tuanya dianggap bid'ah, orang tuanya saudaranya dianggap bid'ah. Nah inilah. Nah makanya disinilah peranan kita ngikuti NU adalah itba kepada ulama, ngikuti ulama yang memang sudah lurus ke atas. Jangan sok-sokan wis NU-NUan. Kita di masyarakat kadang-kadang tidak paham. Saya bukan NU, tapi mau tahlil. Tahlil itu produk NU. Nah kan begitu. Kadang-kadang kita tidak mau. Wes aku gak NU, gak Muhammadiyah, sebenarnya Islam. Nah makanya sesuatu harus jelas. Coba andai kata kita disuguhi makanan tidak jelas, ini di pinggir lorong, ini yang hasil curian, apa hasil beli, apa hasil nemu di pinggir jalan, kan tidak jelas. Mestinya jalan ini dari mana? Oh ini beli kan. Kita enak makan. Oh tadi mencuri, jelas ditolak. Oh tadi nemu di pinggir lorong, jelas ditolak. Makanya ini semua harus jelas. Nah berguru itu demikian. Saya menurut guru saya ngaji bahasa Arab pertama, ngaji nahwu kitab kepada Kiai Haji Mudzakkir Alwi. Kiai Mudzakkir Alwi itu santrinya Kiai Yusuf Hasim di Jombang, Tebuireng. Kiai Yusuf Hasim gurunya sampai kelas terus nyambung karena dia adalah putra daripada Kiai Hasyim Asy'ari. Nah kita ini kesana nyambungnya ke Kiai Hasyim Asy'ari. Makanya kita bukan main-main, tidak punya sanad, tetap kita bersama. Nah karena apa? Dunia pesantren tidak lepas dari sanad. Keilmuan pun demikian. Dari kiai ini nyambung. Dan insya Allah kalau ada sambungan ini jelas, insya Allah barokah. Amin. Nah kalau sudah barokah enak. Nanti saling tarik. Di akhirat begitu bahasanya. Nah ini mudah-mudahan dengan sanad yang nyambung, yang muttasil sampai kepada Rasulullah, mudah-mudahan kita mendapat syafaat baginda Nabi, sehingga kita diakui umatnya. Amin. Dan kita menjadi manusia yang bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.